Jadi ya memang Maryam itu tidak punya suami ya Sampai Isa lahir. Sampai Isa lahir dan seterusnya, sepanjang hidupnya tidak bersuami. Kalau Pasti dalam narasi Islam, aku rasa itu narasi yang dikonfirmasi banyak scholar Islam ya. Makanya aku pada suatu hari gitu, aku ngelihat ada gambar interior gereja Katolik. Kan gereja Katolik itu biasanya interiornya nyeni banget gitu ya. Nah, begitu aku lihat ada patung Ibu Maria, sebelahnya ada laki-lakinya gitu. Terus tapi ada bayinya. Tadinya aku kira laki-lakinya itu Yesus gitu. Tapi Ibu Maria gendong bayi gitu atau anak kecil. Terus aku nanya, ini siapa gitu. Itu Santo Yosef. Siapa gitu. Suaminya Maria gitu. Terus aku kayak, kok punya suami sih? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk menyaksikan satu podcast teman kita ya, Bro Andre Tunggal, di mana dia mengundang Kumaila Hakimah yang tentu saja teman-teman sekalian saat ini udah menjadi booming dan ya menjadi buah bibir dari orang-orang yang membencinya. Terutama di situ ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ibu Ngatria gitu ya, ada Ustadz Masyud SM waktu itu ya. Lalu ada lagi beberapa debater-debater muslim gitu ya, seperti Uni Rifa ya. Dan masih banyak lagi kemudian orang-orang Islam sendiri yang kemudian tidak menerima Kumaila ini, yang terus saja berbicara apa adanya terkait tentang Al-Quran. Dan kali ini itu spesifik dengan sejarah atau kisah daripada Siti Maryam yang ada di Alkitab. Nah, kemarin-kemarin kan sudah diisukan toh kalau seandainya si Kumaila ini menista agama Kristen, ya, menista agama Kristen, ya, bahkan dibilang dipanas-panasin tuh ya. Ya coba ya teman-teman Kristen, masa Yesus dikatakan sebagai anak haram gitu ya? Masa dikatakan Maria diperkosa? Jadi seperti itu kawan-kawan. Mari ya kita langsung saja untuk menyimak video ya dan podcastnya. Tonton sampai selesai supaya paham. Ternyata Kumaila itu bukan mengkritisi kekristenan, tapi justru mengkritisi kitab sucinya sendiri. Mari kita lihat podcast mereka yang ada berikut ini. Kalau di Quran tuh tidak ada itu. Lebih ke sebenarnya tidak secara eksplisit dijelaskan begitu, tapi ada narasi mungkin disebutkan 2 kali di Quran. Ada kayak rahimnya, sebenarnya sih secara literal sebutnya kemaluannya ya, disucikan gitu loh. Farjaha, pakai kata betul, farjaha. Ahsanat farjaha gitu. Makanya ketika dia hamil itu ruh itu fanafakna, betul ya gitu. Nah, jadi karena dia sudah dimuliakan ya, dan kemuliaan itu adalah tidak disentuh laki-laki. Jadi ya aku mikir nggak ada laki-laki yang menyentuh Maryam selama hidup. Nanti kita elaborasi itu ya, elaborasi itu cukup menarik. Tapi gue pengen tahu perspektif Mel aja. Tapi poinnya adalah, jadi dari segala kebingungan pertanyaan seorang yang kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang dipelajari, dibaca, diimani oleh naskah-naskah teks kitab suci itu bikin Mela akhirnya jadi bertanya-tanya tentang segala-segala itu dong. Benar. Gitu kan? Tadinya kan tentu yang aku salahkan, mungkin ini kelewat batas, tapi ini yang proses aku salahkan, sekali lagi. Yang aku salahkan adalah Tuhan gitu. Kenapa kalau mau menunjukkan kekuasaannya, kenapa harus mengorbankan Maryam untuk menderita gitu? Kenapa harus ada tumbalnya gitu? Terus setelah dewasa jadi muncul cerita spekulatif di kepalaku gitu. Misalnya andai ada temanku datang ke aku, dia bilang dia hamil tanpa pernah disentuh laki-laki, aku akan nggak percaya. Aku akan berasumsi dia bohong atau dia
tidak in the right state of mind. Banyak kebutuhan dadakan, ajukan aja di Ada Kami. Oke, menarik. Dan Dan itu wajar. iya, Menurut aku itu wajar, bahkan bukan hanya pada zaman hari ini, tapi juga pada zaman waktu itu pun. iya, itu makanya Maryam diserang sebegitu rupa gitu, karena orang pasti nggak percaya gitu. Kenapa lagi-lagi kenapa Tuhan memberikan, kan mukjizat itu supaya orang percaya. Ya. Tapi mukjizatnya Maryam ini sangat sulit untuk dipercaya. Gitu. Ya. Sebenarnya gini ya, di dalam narasi Kristen, sebenarnya ada sebuah indikasi kuat bahwa memang pada akhirnya ada sebuah cerita yang beredar negatif tentang Yesus Kristus dan Maria ibunya. Misalnya di Yohanes pasal 8 kita akan menemukan bahwa para ahli Taurat itu seakan-akan nyindir Tuhan Yesus dan mereka bilang, kita ini bukan anak zina loh. Kita bukan anak jinah loh. Kita ini anak-anak Abraham gitu. Jadi maksudnya seakan-akan itu memberikan satu indikasi bahwa memang Yesus itu dianggap sebagai anak hasil jinah. Bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa itu kelahiran Iya. tanpa. Iya. Sekali lagi, baik Muslim maupun Kristen, let's say gue pakai kata ini, harus percaya bahwa ini mujizat, harus percaya kan, bahwa gue pakai kata ini untuk sementara, bahwa Maria itu hamil bukan karena ada seorang pria yang melakukan aktivitas biologis untuk menghamili Maria, tetapi itu terjadi secara miraculous. Ya itu aja gitu kan. Dan memang di dalam kekristenan itu gue konfirmasi bahwa memang orang-orang Yahudi itu tidak bisa menerima itu. Dan itu wajar. Karena ya kalau tadi Mela bilang, kalau sekarang ada temennya yang datang bilang dia hamil tanpa ada seorang pria yang menghamilinya, itu kan jadi nggak percaya kita. Iya, aku akan sangat khawatir sama temanku yang itu. Dan aku akan nemenin dia ke Psikiater. dokter kandungan sekaligus ke psikiater. Dua-duanya. Dua-duanya. Gue rasa itu respon yang benar. Itu respon yang benar. Karena sekali lagi ya, maksudnya makanya teman-teman apa yang Mela omongkan ini itu membantu kita untuk mengerti kenapa dia bertanya-tanya seperti itu tadi. Yang seperti di video tadi itu. Terus oke, spekulasi. Oke. Ketika aku sudah mampu untuk membuat skenario kayak gitu di kepalaku, aku jadi mikir kayak bagaimana kalau yang terjadi ke Maryam itu bukan keajaiban gitu, tapi Maryam ini kan, kisah Maryam itu yang aku baca kayak berulang-ulang gitu. Karena aku sangat kesulitan untuk making sense of the story gitu. Kemudian aku menggunakan spekulasi narasi itu untuk pembacaanku terhadap kisah Maryam. Nah, oke, berarti kan kalau misalnya aku sampai pada kecurigaan itu, berarti ada tersangkanya dong. Gitu. Harus ada yang ngelakuin dong gitu kan, secara natural begitu. Dan kalau di Quran kan diceritakan Maryam itu nggak pernah keluar rumah, dia selalu beribadah, tapi ada hari di mana dia mengasingkan diri dari keluarganya. Nggak dikasih tahu alasannya apa, tapi ada tafsiran yang bilang ya pengen menyendiri ya buat beribadah gitu. Nah terus tapi ketika dia sedang menyendiri, ada malaikat yang nyamperin dia, mengaku seorang malaikat tapi berwujud pria ya. Dan malaikat itu memberi kabar bahwa Maria akan hamil. Langsung dong jadi tersangka pertama. Jibril nih. Atau malaikat. Atau Jibril. Ini disebutnya Jibril atau malaikat di dalam teks. Roh Kudus. Sama Roh Kudus kan Jibril sama enggak kalau di Kristen? Kalau di Islam Roh Kudus itu dianggap Jibril. Iya. Ya itu yang gue tahu. Iya. Kalau di Kristen enggak. Oh gitu. Gabriel lain sama Roh Kudus, beda. Oh, dan Roh Kudus sama-sama nganterin wahyu, itu Gabriel. Kalau Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam kepercayaan Kristen itu, pribadi ketiga dari Trinitas yang hadir di dalam diri setiap orang percaya. Gitu. Karena orang Kristen percaya bahwa kemampuan kita untuk beriman, percaya itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kita bisa satu frekuensi sama Bapa, sama Yesus itu karena Roh Kudus gitu. Jadi itu lain, bukan malaikat. Tapi Muslim yang gua tahu adalah menyamakan Roh Kudus sama Jibril gitu. Di Quran Rohul Kudus dan Jibril ini interchangeable.
Jadi Oke. ketika Roh Kudus disebut itu maksudnya Jibril, ketika Jibril disebut ya itu maksudnya juga Roh Kudus. Dan Jadi curiga. betul, ketika aku sudah sampai pada aku bisa membangun narasi fiktif itu di kepalaku, aku mencoba mengabstraksinya ke kisah Maryam. Jadi Mencoba untuk seandainya begini iya, gitu ya. jadi Seandainya begini. tujuanku adalah ini agak kekanak-kanakan ya, karena ini pertanyaan aku waktu remaja dan yang sayangnya aku tidak bisa eksplor ke siapapun saat itu. Sayang banget. Dan jadi misi aku yang tadinya mencoba memahami mujizat Maria dengan kayak menyalahkan Tuhan di situ gitu ya. Jadinya aku ganti misinya, aku mencari pelakunya. Dan jadi misi aku yang tadinya mencoba memahami mujizat Maria dengan kayak menyalahkan Tuhan di situ gitu ya. Jadinya aku ganti misinya, aku mencari pelakunya. Iya, wajar. Tersangka utama tentu saja si malaikat ini, karena dia nyamperin Maria ketika Maria sendirian dan jauh dari keluarganya. Yang berarti nggak ada yang ngelindungin dia. Dan balik-balik, apakah balik-balik Maryam itu bawa Isa atau balik-balik Maria hamil? Balik-balik hamil. Balik-balik hamil, oke. Terus aku membayangkan, aku mohon maaf sekali lagi, aku mohon maaf yang banyak kalau ini adalah spekulasi cerita yang kubuat dan ini nggak sopan ya. Aku juga sadar ini nggak sopan. Suatu hal yang mengerikan terjadi pada pria itu ketika dia sedang mengerjakan mobilnya. Warna lembaran logam di bawah cat terlihat seperti emas. Sadar ini nggak sopan. Ketika pulang ke rumah, terus dia bilang keluarganya dia ketemu laki-laki yang ngabarin hamil. Oke lah, keluarganya keluarga Nabi. Tapi mereka juga pasti, aku nggak tahu sih saat itu tuh hukum rajam atau hukum cambuk udah berlaku. Hukum rajam udah berlaku. Nah, dan jika hukum rajam sudah berlaku, nih lagi-lagi aku menempatkan ini di kondisi orang lain. Anggaplah aku punya anggota keluarga yang dia pergi jauh dari rumah, pulang-pulang hamil. Aku akan berusaha melindungi dia supaya dia nggak kena hukuman rajam. Dan aku mungkin akan membuat cerita bagaimana supaya dia tidak mendapat hukuman itu, akan membela dia. Jadi ini lagi-lagi jadi tuduhan selanjutnya ya. Jadi bisa jadi keluarganya spekulasi, ini Mel. betul ini kecurigaan. Gue merasa gini ya, gue mengafirmasi bahwa lu gak perlu merasa bahwa lu menuduh. Nah iya itu. Gak perlu merasa begitu. Kalau ada orang yang baper lalu menganggap bahwa lu sedang menuduh sesuatu, menurut gue itu baper aja gitu loh. Maksudnya gak perlu lu merasa terintimidasi gitu. Karena kan aku merasa cerita Maryam ini gak komplit ya. Jadi aku berusaha mengkomplit-komplitkan supaya masuk missing akal link-nya gimana gitu. Iya. Jadi bisa jadi gitu. Anggaplah jika kita mengeluarkan faktor keajaiban gitu. Kita melihat secara naturalis saja gitu. Apa yang melihat secara bagaimana hukum alam berlaku gitu. Jadi mengeksklud bagian ilahiyah di cerita ini. Jadi keluarganya Maryam itu konspirasi, mereka bekerja sama untuk melindungi Maryam dari persekusi publik dan membuat cerita ini anak Tuhan gitu. Ini mujizat Tuhan gitu. Lagi-lagi ini bukan dengan tuduhan tendensius ya. Justru ini adalah inian simpatik gitu. Karena kemudian aku jadi nyari tahu dong waktu itu Maryam umurnya berapa ya gitu. Sebentar, simpatik. Sebenarnya di satu sisi boleh nggak kalau ada orang bilang begini, sebenarnya Mela tuh lagi berusaha untuk mencoba untuk menghubungkan antara keberadaan let's say dalam hal ini adalah Allah yang memang menginginkan mujizat itu terjadi. Tetapi Mela kan bertanya, kok Maria menderita ya? Kok dihukum ya? Kok dituduh ya? Harusnya Kok kan buruk mujizat ya? itu super power buat Betul. dia. Jadi sebenarnya Mela berusaha untuk membela keberadaan Allah yang punya maksud
dengan realita bahwa Maria sedang menderita. Dan Mela berusaha menghubungkan itu dengan cara nggak harusnya sih narasi ini harus dibela, ada rasionalitasnya gitu. Iya dong. Iya, Jadi sebenarnya dalam satu sisi tertentu sebenarnya waktu itu Mela sedang berusaha untuk mencoba menjadikan kisah ini masuk akal. Iya. Nah, dan dalam prosesnya supaya ini kan jadi gantung nih, aku tidak mendapat closure yang oke. Jadi ya udah, mari kita exclude dulu kekuasaan Tuhan gitu dan kehendak Tuhan dan keajaiban gitu. Jadinya masuk ke narasi ada andil laki-laki di situ. Nah, aku jadinya masuk pada spekulasi yang kayak gitu. Dan kalau bukan malaikat, ini lagi-lagi versi Maryam Islam ya. Aku nggak tahu apakah Maryam di Kristen punya banyak teman apa gimana. Tapi Maryam tuh nggak punya teman. Di dalam cerita Islam. Kan nggak pernah keluar rumah. Introvert. Nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ketemu laki-laki. Jadi satu-satunya lelaki selain keluarga yang pernah dia temui adalah malaikat. Nah, udah gitu dia, kalau misalnya pelakunya bukan malaikat, bentar, dia pergi ke arah timur. Ke arah timur tuh biasanya diartikan Syarqiyah tuh diartikan Baitul Maqdis. Aku nggak tahu rumahnya di mana sih, rumahnya Maryam. Nazaret. Pokoknya ke arah timur Baitul Maqdis. Aku nggak tahu apakah Nazaret itu ini di utara, di okay. Galilea. Jadi kalau misalnya ke timur itu ke Baitul Maqdis, enggak, karena Baitul Maqdis itu kalau yang dimaksudkan adalah Yerusalem itu ke selatan. Oh gitu. Kalau Tapi ke timur berarti larinya ke daerah ya, seberang Yordan, seberang Galilea. Kalau di Quran itu disebutnya Maryam ke timur. Menyendirinya dia ke daerah timur, dan biasanya Syarqiyah ini diartikan sebagai Baitul Maqdis ya. Nah, aku juga ngecek peta-peta gitu, tapi aku sebenarnya sebagaimana stereotip perempuan ya, aku kesulitan baca peta. Terima kasih konfirmasinya.